Sebenarnya pada dasarnya itu setiap orang apakah memiliki khodam, Kang? Pada dasarnya Pada gitu dasarnya, ya, pada dasarnya apakah, setiap orang itu memiliki khodam atau tidak, betul, gitu kan. mhm, Saya akan jawab enggak, tidak, tidak, oke, ya saya akan jawab tidak. Kenapa? Karena yang pada dasarnya dimiliki sama seseorang itu korin, oh, iya iya iya, ya, mmm, jin korin. Korin itu mmm. kan artinya pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng kita di sesi bedah misteri. Bedah misteri itu ini berisi tentang kita ngebedah atau ngebahas sesuatu, baik itu misteri dalam suatu barang maupun suatu tempat atau suatu mitos yang berada di masyarakat sekeliling kita. Ya, Jadi untuk kita bedah, untuk kita cari tahu ada hal apa, kebenarannya seperti apa, dan kita pun akan mencari tahu ada energi apa yang terdapat di suatu barang itu atau suatu benda atau di suatu mitos kejadian ya Kang ya. betul. Dan kalau teman-teman masih ingat di video kita Hmm, yang pertama ya, Kang, ya, iya, kita sempat ngebedah salah satu benda atau iya, boneka, betul. lebih tepatnya boneka Jelangkung. jelangkung, ya. Mhm, Dan di video kali ini yang akan kita bedah bukan benda ataupun betul, barang ya, Kang, ya, betul, betul. melainkan sebuah mitos atau urban legend bisa Iya, dibilang ya, Kang, ya. bisa juga urban legend lah. Urban legend, Yang lagi fenomenal lagi akhir-akhir ini. fenomenal dan lagi viral ya, Iya, Kang, ya. akhir-akhir ini. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang hodam, Iya, ya. Saya punya keyakinan mungkin di antara teman-teman, viewers atau subscriber channel kita, ada yang udah pernah nyobain untuk cek hodam, ya Kang ya, cek iya, hodam yang lagi viral gitu ya, ngelewat aplikasi gitu ya, atau di salah satu platform media medsos sosial, ya, ya. medsos tertentu gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah nyobain gitu kan untuk cek hodam itu. Nah, yang mau kita sampaikan ya ke teman-teman semuanya, saya sama Kang Dep di sini bukan mau ngebahas soal cek hodamnya, Iya, ya. Sekali lagi, kita di sini bukan mau ngebahas soal cek hodamnya, ya, atau gitu kan ya, menyalahkan atau membenarkan gitu kan soal cek hodam itu, enggak sama sekali. Yang kita mau bahas di sini itu yaitu soal hodamnya. Ya Kang ya. betul. Nah, apa itu hodam gitu kan dan penjelasan apa yang terkait itu dengan hodam, macamnya hodam dan lain sebagainya. Gitu Kang Dep ya? Iya, oke, Nah, langsung gitu. aja nih, Kang. Oke, kita mulai. Kita mulai aja, yang Aha, pertama kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya hodam itu, Kang? betul, betul. Hodam, teman-teman, asal katanya itu kan dari bahasa Arab ya. Mmm, Di situ itu ada 3 bahasa hodam itu ya. Pertamanya itu khodim ya, yang keduanya khodama, yang ketiganya yahdumu. Ini 3 bahasa ini. 3 bahasa ini memiliki arti yang sama ya, yaitu artinya itu pembantu, pelayan, ataupun pengawal. i Nah, kalau kita misalkan, artikan secara universal, pembantu itu kan luas ya, mau itu dari pembantu rumah tangga ya Kang betul, ya, mau itu iya dari pembantu gitu kan ya, atau, pelayan di suatu restoran, iya, mau itu pembantu di suatu perkantoran gitu kan, banyak hal. Kalau kita misalkan mau diartikan secara universal ini sangat banyak sekali itu arti dari khodam itu ya. Ya orang yang ya khodam itu pembantu, mmm, pelayan atau pengawal gitu ya, itu dibilangnya khodam atau khodim atau khodamu gitu atau yakdumu. Nah itu secara bahasa, kalau diartikan oke secara bahasa itu seperti itu Kang. oke, Mmm, itu arti hodam berarti ya, Kang, ya? iya, kalau Oke, secara bahasa ya. secara bahasa Mhm, dan, apakah hodam itu diperbolehkan atau mhm, misalkan tidak diperbolehkan nih iya, dalam agama kita ya, Kang, ya, betul, tentunya? betul.
Karena ada beberapa versi, Mhm. itu kalau misalkan khodam diperbolehkan dan tidak Betul diperbolehkan. betul betul. Tergantung dari gimana kita, menyikapinya ya, Kang, ya, dan Iya. mempergunakan si Mhm. khodam tersebut Untuk gitu apa? kan, untuk apa. Diperuntukannya. Ya, Mhm. kenapa tidak diperbolehkan? Karena menurut versi tersebut tuh Mhm. khodam itu jadi, membawa kita ke arah kemusyrikan Iya seperti itu ya, iya, Kang, ya. betul Karena betul. mungkin kita terlalu terbuai oleh khodam itu dan akhirnya kita Mhm. terlalu percaya dan Mhm. ya tetap gitu kan salah Kita satu mengkesampingkan Tuhan. mengesampingkan Tuhan namanya Mhm. musyrik Iya. seperti itu. Tapi yang memperbolehkan itu adalah karena ada versi yang menyebutkan kalau khodam itu adalah pembantu kan. Mhm. Jadi sebenarnya dulu zaman Nabi pun, Nabi Iya. Sulaiman kan ya Kang, Mhm. sempat meminta bantuan terhadap jin Iya gitu kan. iya. Jadi gimana kita apa ya, bukan memperlakukan ya Kang ya, tapi Menggunakan ya, menggunakan si khodam tersebut itu ke untuk hal arah apa? apa dan untuk hal apa, Mmm. apakah hal baik atau hal jelek, Aha, seperti itu. betul. Dan satu lagi, selain gitu kan hodam itu dipergunakan untuk hal baik atau hal buruk ya, yang terpenting si hodam itu ngebawa diri kitanya kemana? Mmm, Apakah ngebawa diri kita itu jadi lebih taat ya terhadap Allah, betul, terhadap beribadah iya, gitu ya. Nah, yang keduanya, apakah si hodam itu ngebawa kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari agama, makin jauh dari ketaatan. iya, Nah, dari 2 hal ini aja teman-teman udah bisa, menangkap atau membedakan, mana yang sifatnya hodam itu baik, mana yang sifatnya hodam itu buruk. Ya dari 2 hal ini aja ya Kang betul ya, kita betul, udah bisa nangkep lah teman-teman gitu kan ya, oh ternyata kalau yang ngebawanya ke hal yang kebaikan, ngebikin kita makin taat gitu ya, makin, rajin beribadah, ya berarti hodam itu bagus. Tapi di saat kita gitu kan jadi ogah-ogahan ibadah, cenderung gitu ya, kita pengennya mencelakai orang atau menyakiti orang, teman-teman udah bisa menilai juga sendiri itu iya, hodam yang baik atau hodam yang buruk gitu. betul. Dan ada lagi nih, Mmm. eee, sebenarnya khodam itu dari golongan apa sih Kang, gitu Nah, kan. iya. Karena mungkin, mayoritas dari teman-teman selama ini memahami khodam itu mungkin dari golongan jin atau Iya, makhluk gaib iya kan ya. iya iya. Sebenarnya dari golongan apa aja sih Atau Kang? dari arwah-arwah Atau mungkin dari ya. arwah-arwah Iya, gitu kan? hodam itu sebenarnya ya teman-teman, Mmm, hodam itu ada 2 golongan, hodam itu ya, dari 2 golongan. Pertama itu dari golongan malaikat, yang keduanya itu dari golongan jin. mmm, Nah, ini yang pertama dulu kita bahas, hodam dari golongan malaikat. Yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman garis bawahi, untuk mendapatkan hodam ya, dari sekelas para malaikat gitu ya, atau dari golongan malaikat, bukan kita dengan ongkang-ongkang kaki, bukan kita dengan gitu kan ya selonjoran gitu kan ya, enak-enakan gitu kan atau berguru atau melakukan ritual sesuatu kita bisa mendapatkan hodam dari golongan malaikat. iya, Tidak seperti itu. Karena pemikirannya, logikanya sederhana aja. Kalau kita sebagai orang yang rajin beribadah, yang rajin ngebaca Quran, yang kuat juga ngejikir. Yang ketiganya kita suka juga melakukan hal-hal yang sifatnya riyadoh, ya Kang ya, atau semacam berpuasa mmm, seperti itu. Dengan kita melakukan hal-hal tersebut aja tanpa kita minta pun, ya, saya punya pemikiran Allah pasti akan ngelindungi kita, iya, ya. betul, Nah, dengan cara apa Allah ngelindungi itu? Allah bisa ngutus para malaikatnya untuk ngejagain kita. Kenapa? Karena ketaatan kita. Allah sayang ke kita. Ya, sesederhana itu untuk mendapatkan hodam dari golongan para malaikat, mmm, tinggal kita ketaatan kita terhadap Allah, tinggal kita kuat di ibadahnya, kuat dibaca Qur'annya, ngejikirnya, riyadohnya pun kita suka jalani, mau itu puasa sunnahnya, mau puasa itu yang fardu Ramadannya, ya Kang ya. betul, Nah, dari situ pun kan kita bisa menyimpulkan kalau Allah itu dengan ketaatan kita pun Allah akan sayang ke kita dan Allah akan berusaha untuk ngejaga kita. Bisa Allah mengutus malaikatnya untuk ngelindungi kita, ya bisa Allah mengutus malaikatnya untuk ngejagain kita, bisa Allah ngelindungi kita dari semua mara bahaya, hal kejelekan, nah seperti itu.
Ya, itu untuk khodam dari golongan malaikat. Oke. Nah, yang keduanya Kang, Mmm, ini khodam dari golongan jin, ya. oke. Nah, yang harus teman-teman ingat juga, jin juga memiliki dua golongan, Mmm, ya. Yang pertama ada jin dari golongan muslim, yang keduanya ada jin dari golongan kafir, iya. ya. Nah, ini ada dua golongan. Yang pertama kita bahas jin dari golongan muslim. Kalau jin dari golongan muslim, ya, memiliki ketaatan yang sama, Mmm, ya. Dia akan berusaha untuk taat kepada Allah, oke. ya. Di saat dia mau, ya, istilahnya, ngebarengin lah atau ngebantuin, Ngebantuin, ya, ngebantuin iya iya, seseorang, oke. ya, ngebantuin seseorang. Di saat jin muslim ini mau ngebantuin seseorang, pertanyaan saya, ini dari golongan muslim yang sama gitu kan ya, ini untuk dituntut ketaatannya terhadap Allah, ya. Mmm, Pertanyaan saya, kalau dari golongan muslim apakah bisa kesembarangan orang dia untuk ngebantuin atau ngedampingin? Menurut tentu Kang Dep? tentu tidak. Nah, kenapa? Mmm, Karena si Hodam dari golongan jin muslim ini pun akan memilih, ya, orang yang pantas untuk dia bantu, orang yang pantas untuk dia dampingi. Kalau orang itu memiliki ketaatan yang sama terhadap Allah, memiliki ketaatan yang kuat juga dalam ibadahnya, ya, dalam urusan agamanya. Nah, mhm, jin dari golongan muslim ini pun gitu kan ya, akan istilahnya gimana ya, bukan dengan sukarela, akan dengan senang hati mungkin ya, ya oke. untuk ngebarengin Iya gitu iya kan ya, iya, untuk ngebantuin atau untuk ngedampingi orang iya tersebut. iya. Nah, yang keduanya yaitu jin dari golongan kafir. Ya. Teman-teman harus ingat, jin dari golongan kafir ini yang jelas ngebangkang ya terhadap ketaatan terhadap Allah, Mmm, ya. iya, Ini mereka itu ngebangkang terhadap ketaatan, ya, ketaatan terhadap Allah itu mereka ini kaum-kaum yang ngebangkang. mmm, Pertanyaan saya, kalau misalkan kita memiliki khodam dari golongan jin kafir gitu ya, apakah gitu kan ya kita gitu kan ya harus juga ibadah yang hebat gitu kan ya, mmm, harus juga gitu kan ya kita ngelakukan riyadoh yang kuat juga iya, gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk mendapatkan khodam dari golongan jin yang kafir, ya, kita nggak perlu melakukan banyak hal. mmm, Karena di mana kita lebih badung, dia lebih suka, ya. Kita bisa mendapatkannya dengan mudah. mmm, Hanya cukup dengan ritual, dengan apa, tiba-tiba kita bisa mempunyai khodam yang jadi pembantu kita, yang jadi pelayan kita, yang jadi pengawal kita. Tapi teman-teman harus ingat, ini dari golongan yang kafir. Dari golongan yang kafir ini otomatis bawaannya pun gitu kan akan hal-hal ke yang kurang baik. Ya iya Kang ya, iya iya apakah dia pengen menguasai sesuatu, apakah dia pengen mencelakakan seseorang, iya, apakah dia pengen ngebikin seseorang untuk tunduk, mmm, patuh. Nah seperti itu golongan-golongan yang terdapat di dalam Kodam. oke. Ya, gitu Kang Dep. Iya, oke, barusan Kang Hendy udah jelaskan gitu kan ya Kang, jenis atau golongan Golongan apa nih, kodam Kodam tersebut itu. gitu kan Ya, dan ternyata memang ada dari golongan malaikat dan jin. ya Jin pun betul. dibagi 2 golongan ya Kang ya, Iya, ada jin Muslim. muslim dan juga jin kafir. Iya, dan Oke, kalau untuk yang malaikat itu kan yang harus kita pahami kan, mmm, kalau dari golongan malaikat itu kan hak mutlak Allah. iya Ya, itu betul, hak mutlak Allah gitu kan ya, mhm, mau nurunin gitu kan ya orang ya, malaikat yang mmm, ngelindungi kita mhm, itu ke siapa gitu iya kan, itu hak mutlak Allah. Nggak betul, bisa gitu kan kita serta-merta gitu kan, wah minta gitu kan ya untuk mmm, dijagain ya, cara cara memintanya ya dengan kita taat taat beribadah beribadah gitu kan pastinya, ya, kuat di hal soal agama agama, gitu kan, dan dari situ pun akan otomatis lah Allah gitu kan akan ngejagain kita, ngelindungi kita dari semua hal yang buruk. betul. Ya, Selanjutnya nih, oke. ciri-ciri khodam tersebut tuh ada apa aja ya, Kang, gitu Hmm, kan. Di sini saya akan coba beberkan atau iya, jelaskan hmm, beberapa ciri dari khodam tersebut oke, gitu kan. Yang pertama teman-teman khodam tersebut,
bisa dari golongan jin yang tadi Kang Hendy bilang Iya, gitu kan, betul. dan bisa juga dari golongan malaikat, Mhm. tapi ada juga dari golongan binatang gitu ya Kang. Mmm. Ada yang misalkan jin yang menyerupai Iya iya, binatang gitu kan, lebih bisa itu tepatnya itu. dari harimau gitu kan, bisa itu Iya, dari macan, bisa mhm. itu dari Naga, naga dan iya, segala macam betul binatang gitu betul. kan. Dan kodam pun bisa dari turunan Kang, Mmm, dari leluhur kita iya yang sudah meninggal iya. gitu kan. Jadi secara tidak langsung leluhur kita itu Sudah memiliki, sudah memiliki iya kodam dan diturunkan ke iya, keturunannya mmm, gitu kan, untuk mmm. rasa rasa kasih sayang sih Iya, sebenarnya ya betul Kang ya. betul Rasa betul. kasih sayang untuk turunannya agar ya terproteksi Iya gitu iya kan iya, dari hal-hal yang bisa mencelakai dia, betul intinya kayak gitu, gitu betul. kan. Dan untuk membuat dirinya itu bisa lebih baik lagi dalam hal agama, Iya intinya gitu iya kalau iya khodam dari keturunan atau dari leluhur ya Kang ya. iya, Jadi betul. mengarahkan seseorang itu untuk lebih baik Lebih lagi. baik lagi ke Betul, urusan agama ya. Jadi urusan agama. di samping ngejagain gitu ya, orang-orang yang dia sayang, itu pun gitu kan untuk ngebikin perbaikan ke arah agama ya. Betul, Cuman tetap dengan satu catatan, itu pun berangkatnya dari golongan yang muslim, muslim, dari iya, golongan yang baik gitu kan, dan diturunkannya pun gitu kan untuk ngebawa lagi ke arah kebaikan ya. oke, Tapi yang harus teman-teman tahu ya, enggak semudah kodam itu di saat kita mau nurunin ke seseorang atau ke keturunan kita, ke anak kita, ke mmm, cucu kita, itu bukan serta-merta kita tinggal nunjuk, sekarang gitu kan ya si kodam ini pindah ke si A, bukan seperti itu ya. Kenapa? Karena si kodam pun dia pun bisa memilih iya, mana yang dia layak untuk dampingi. betul, Ya, mana yang dia layak gitu kan ya untuk, lindungi. mmm, Ya jadi nggak, contoh misalkan saya punya hodam, ya saya mau turunin hodam itu ke anak saya, ya oke gitu kan ya, ini turun aja nih ke anak saya gitu ya. Nah nggak serta-merta saya gitu kan ya mindahin itu hodam saat itu juga si hodam itu pindah, enggak. Kenapa? Karena si hodam itu pun bisa menolak, ya mmm, kalau ternyata seseorang yang mau dia barengin, yang mau dia lindungin itu berbenturan dengan dia. Berbenturan itu dalam artian soal ketaatannya terhadap Allah, oh, oke, ya. Si Hodam ini memiliki ketaatan yang kuat, sementara yang mau didiaminnya itu kurang memiliki ketaatan terhadap Allah atau iya, di segi ibadahnya gitu kan masih kacau. mmm, Nah, si Hodam ini pun bisa menolak atau nggak akan pindah ke sana, ke orang yang dituju. Nah seperti itu oke. kurang lebih. Dan satu lagi Kang, kodam Hmm, itu enggak cuman mendiami badan betul seseorang ya Kang betul ya, betul. tapi ciri-ciri hodam di sini salah salah satu atau beberapa Hmm, lainnya itu bisa mendiami salah satu barang iya gitu ya Kang. betul betul. Di barang tersebut bisa digunakan oleh penggunanya untuk mungkin ketahanan tubuh Iya, gitu kan, untuk hmm, pembelaan atau iya. untuk hal-hal yang memang ya berfungsi untuk dirinya sendiri Iya, gitu untuk kan. melindungi diri Ngelindungi sendiri. diri sendiri dan Mhm, mungkin untuk, aura kali ya Kang ya betul gitu, betul seperti itu. betul. Dan itu kebanyakan mungkin bisa dikategorikan termasuk golongan jin yang kafir kah atau ada yang muslim kah Kang, kalau Enggak, di suatu barang itu? kalau di suatu barang Mmm, sekarang begini aja, kalau salah satu hodam ngediemin suatu barang, ya mhm, Kang ya, mhm, kalau pemikiran saya seperti ini, di saat ngediemin suatu barang, ya, tapi tanpa mengurangi ketaatan kita terhadap Allah, oke, ya, dalam artian kita tetap, beribadahnya pun bagus, gitu mmm, ya, mmm, dari soal urusan agamanya pun bagus, mhm, dan tetap kita meminta perlindungan, meminta rezeki, meminta hal baiknya tetap kepada Allah, oke, ya, mmm. bukan menomorsatukan itu barang. Nah itu, Iya, iya iya karena iya, contoh seperti ini, ada seseorang yang berjualan, gitu ya, meminta bantuan terhadap seseorang akhirnya dikasih suatu barang. mmm, Nah ini, barangnya simpen aja nih di tempat jualan, ya. Nah yang ngebikin menjadi salah, ya, bukan soal si ini barangnya yang disimpan di tempat jualan, ya. mmm, Yang ngebikin salahnya itu, si orang yang jualannya jadi mengkesampingkan
keyakinan dia terhadap Allah gitu Oke. kan, menomorsatukan keyakinan terhadap ini barang. Barang, iya. Ini kesalahan yang besar, ya. Kita boleh nggak nyimpen itu barangnya? Boleh, silahkan. Mmm. Ya, tapi tanpa kita mengurangi ketaatan kita terhadap Allah. Yang keduanya tetap dalam hal urusan apapun kita menomorsatukan Allah. Gitu ya Kang ya. Oke. Nah itu disimpan itu barang dengan ketaatan kita yang sama. Kalau toh memang itu yang didiemin di itu barang itu salah satu khodam muslim, dia akan lebih suka. Ya, kalau kita pribadinya yang nyimpen itu barang di tempat kita itu ternyata kita orang yang kuat ibadahnya. Mhm. Ya orang yang hebat gitu kan ya di urusan agamanya. Mmm. Nah yang keduanya, kalau di dalam itu barang yang didiaminya sama jin yang sifatnya kafir, dia seneng nggak kalau kita taat terhadap Allah Kang? Enggak seneng Nggak pasti. seneng, nggak ya. Yang terjadi akan apa? Yang terjadi ini akan berbalik, Iya. ya. Akan berbaliknya itu bukan ngebikin kita gitu kan jadi lebih makmur, tapi bisa ngebikin kita jadi lebih hancur. Kenapa? Karena ini berbenturan, Mmm. ya. Antara si hodam yang didiamin di suatu barang itu dari golongan kafir, sementara kita yang nyimpen itu barang, gitu ya, kita punya ketaatan yang hebat. Ini hodam nggak suka. Mmm. Kalau kita bawa ke arah Mhm. sana, Mhm ini mhm. hodam nggak suka. Ini akan berbenturan. Ya, nah makanya teman-teman pun gitu kan di saat mau bermain lah ya Kang ya, Mhm. dalam tanda kutip gitu kan di urusan soal hodam itu harus diperhatikan itu yang benar-benar teman-teman itu bisa memilah dan memilih Betul. gitu ya. Karena sesuatu gitu kan yang diawali dengan baik itu akan menghasilin sesuatu yang baik ya. Tapi sesuatu gitu kan yang diawali itu dengan cara yang mudah, yang serba Instan. instan gitu kan ya, itu pun akan ngehasilin sesuatu yang buruk nantinya, Oh, itu. oke. Berarti dapat disimpulkan kalau kodam di suatu barang tuh ya bisa ada 2 golongan dari jin itu ya, bisa dari Sama jin juga. kafir dan Iya, sama muslim. juga tergantung orang nanti yang ngisiinnya. Oke. Iya, ke situ Mmm. gitu kan ya, ngisiinnya seperti apa gitu kan nanti. Setelah itu apakah dia gitu kan, nah baiknya gitu kan ibadah yang lebih kuat ya, sholatnya Mhm. dibagusin Mmm. lagi, Mmm. ngaji Qurannya lebih rajin gitu Mmm. ya, Mhm. zikir ya, gitu kan, reguler setiap hari nih gitu Oke. kan ya, jangan dilepasin misalkan Mmm. zikir-zikir Al-Maul Husna atau Mhm. apapun itu Mhm gitu kan. mhm. Nah dari situ aja kan kita bisa menafsirkan, oh berarti ini sesuatu yang baik nih gitu kan ya, Betul. yang minta didorong Iya, sama kita juga tetap punya ketaatan gitu kan ketaatan ya terhadap terhadap Allah. Allah Iya. gitu. Oke, Mhm, next nih oke. Kang. Bagaimana nih kalau misalkan gitu Mmm, kan seseorang pengen punya khodam gitu, mhm, dan cara mendapatkannya itu seperti apa sih gitu kan? mhm, Karena ya mungkin nggak semua orang punya khodam betul, dan nggak semua orang punya turunan dari leluhurnya gitu kan betul, khodam tersebut, betul, atau mungkin nggak semua orang punya barang-barang yang berisi khodam gitu iya, kan. Nah, betul. pertanyaannya itu, ya bagaimana cara kita untuk Mendapatkan mendapatkan khodam, khodam tersebut, entah mmm, itu khodam untuk badan kita iya, atau khodam untuk suatu barang tertentu mhm, yang kita punya, yang iya, kita bilang itu barang keramat gitu mmm, ya, Kang? mmm. Kalau pertanyaannya bagaimana cara Mmm. kita mendapatkan khodam? Sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya punya pertanyaan, ya. Untuk apa kita punya keinginan memiliki suatu khodam? Oke. Itu dulu kan, Mmm. ya. Iya iya. Itu dulu, gitu kan di saat, "Oh gimana ya Kang caranya gitu kan kalau saya pengen ngedapetin khodam?" Saya tanya balik, "Untuk apa ngerasa diri kita sampai memerlukan suatu khodam?" Gitu kan, Oke. pertanyaannya itu dulu kan. Iya. Nah, Banyak alasan sih, Kang, iya ya. banyak Oke. alasan. Nah, contoh, ya saya pengen aja lah, badan saya ada yang ngejagain, yang ngelindungin, Mmm. ya, Mmm. itu kan Betul. contoh yang sederhana. Iya. Ya, timbul lagi pertanyaan saya, di saat kita tidak mukul seseorang apa mungkin kita dipukul orang lain? Oke. Kemungkinannya Enggak juga, kecil kan? kecil. Kecil kemungkinannya. Berarti sebab akibat nih, Kang. Betul. Oke. Ya, contoh kalau misalkan saya ya, nggak nempeleng Kang Dep, Mmm. ya, apa Betul. mungkin nggak tiba-tiba Kang Dep nempeleng saya? Ya enggak lah. Nah itu. Nah, Oke. berarti kalau kita balik lagi ke kitanya, kita pengen ya adalah yang ngejagain badan kita gitu. Pertanyaan saya Mmm. itu, memang hidup kita nggak aman? Memang hidup kita banyak musuh?
memang ketaatan kita kurang terhadap Allah, Hmm. ya. Kenapa? Karena di saat seperti yang tadi di awal saya bilang, di saat ketaatan kita kuat terhadap Allah, ya, di urusan agamanya pun kita kuat, ya, Allah pun akan sayang ke kita. Allah pun akan ngelindungi kita, ya. Kenapa setiap sebelum kita gitu kan yang ngelakuin hal-hal yang kecil maupun hal yang besar gitu kan dianjurkan untuk berdoa, iya kan? Iya, Yang iya. paling sederhananya Bismillahirrohmanirrahim. Itu yang paling Hmm, sederhananya ya, hmm, hmm, gitu kan? hmm. Di saat kita gitu kan ya meminta gitu kan ya perlindungan Allah Iya. gitu kan ya yang Maha Rohman Maha Rohim Hmm. gitu kan, untuk minta Allah jagain, untuk minta segala sesuatunya yang kita kerjain ini ngehasilin berkah, Iya. ngehasilin barokah. Nah itu pertanyaannya, kalau ngerasa diri kita nggak aman, ngerasa diri kita gitu kan ya banyak musuh gitu kan, nggak akan mungkin musuh Hmm. itu bisa timbul, bisa datang kalau bukan berangkat dari kitanya. Tiba-tiba kita nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba gitu kan ya, kita punya musuh, buat saya itu hal yang mustahil. Terkecuali bukan musuh, tapi orang yang dengki ke kita, Iya. orang yang iri ke kita, ya, Hmm. itu lain cerita. Nah, gimana Kang kalau misalkan kita punya orang yang dengki yang dengki, yang iri ke kita? Pertanyaan saya, kita kita memperlakukan dia sama atau enggak? Kita pun ternyata iri ke dia, kita pun ternyata dengki ke dia. Kalau kita ngerasa saya enggak iri ke dia, Kang, saya enggak punya rasa dengki ke dia, apa yang Hmm. harus dikhawatirin? Ya, selama hati kita bersih, selama gitu kan kita tetap berbuat yang baik gitu kan ke orang tersebut, Allah akan jagain kita. Iya, Saya betul. punya keyakinan itu. Nah, kalau timbul pertanyaan itu kan gitu, Kang. Iya sih, Ya, betul, betul. gimana caranya gitu kan mendapatkan hodam? Yang seperti tadi saya bilang, Hmm. gitu ya. Sederhana aja, kita punya ketaatan aja terhadap Allah, Allah akan jagain kita dari apapun itu. Allah itu akan jagain. Ya, maksudnya itu udah hak mutlak Allah ya Kang ya. Betul, Allah mau betul. ngutus siapapun untuk ngejagain kita Iya. gitu kan. Wah, Allah sangat mudah. Nggak ada yang sulit buat Allah. Allah rajanya gitu yang nguasain langit sama Hmm. bumi gitu kan. Iya. Apalagi? Berarti intinya, secara tidak langsung ya Kang, terlepas dari gimana caranya atau mungkin ada beberapa ritual cara Ya, kita mendapatkan betul. hodam, ya intinya balik lagi ke ketaatan kita terhadap Allah gitu kan ya Betul, Kang ya. betul, betul. Misalkan kita secara tidak langsung gitu dituruni sebuah khodam oleh leluhur kita, kayak yang Iya. tadi Kang Hendy bilang gitu, teman-teman khodam itu akan memilih seseorang Hmm, itu apakah dia taat beribadah atau tidak betul, gitu kan, betul. Layak untuk layak untuk dilindungi. dilindungi atau tidak. Iya, Jadi intinya balik lagi ke ketaatan kita terhadap Allah gitu kan. betul. Kecuali nih, Nah, kalau misalkan kita pengen didampingi khodam yang sifatnya jin kafir nih Kang, nah, atau misalkan kita pengen jualan kita lah istilahnya hmm, gitu kan, pengen laris tapi dengan cara instan iya, gitu kan. iya, Tadi yang Kang Hendy jelaskan kalau misalkan cara instan itu ya pasti akan bertentangan dengan jalur agama iya, atau keyakinan iya, kita ya Kang betul, ya. betul, betul. Itu seperti apa? Nah, kalau misalkan kita pengen mendapatkan, Mmm. hodam yang sifatnya si hodam itu dari golongan jin yang kafir lah, ya Kang ya. Betul, betul. Terlebih untuk kita pakai diperuntukkan untuk sesuatu hal yang kurang baik, Mmm. ya. Udah pasti itu kan akan melewati beberapa ritual ya. Iya. Ya, Mmm. dengan siapa? Dengan orang yang bisa mengisikan itu hodam ke badan kita ataupun ke suatu barang, Mmm. ya. Nah, contoh yang paling gampang beginilah, teman-teman mungkin pernah ngedengar orang yang dipasang susuk, Iya. ya Kang ya? Mmm. Nah, diperuntukannya susuk itu untuk apa? Ya, untuk biar dia kelihatan lebih cantik, ya, di depan Mmm. laki-laki, untuk kelihatan dia lebih tampan di depan perempuan, untuk memikat hati seseorang, untuk memikat atasannya, untuk gitu kan pasangannya. Banyak hal untuk Mmm. jadi seperti Kang Dep bilang penglaris gitu kan ya di jualannya. Itu kan diisi ke siapa? Ke orang yang bisa ngisiin itu susu kan. Mmm. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau dibuangnya seperti apa? Ya, Oke.
Ini kan Mmm. akan ngelaluin proses ritual. Mmm. Ya akan dilalui proses ritual ya. Wallahu alam ritualnya seperti apa. Di Mhm. saat seseorang mengisikan gitu kan suatu hodam gitu kan terhadap orang lain gitu. Nah, ritualnya itu kan pasti saya punya keyakinan beda-beda, nggak mungkin sama. Iya. Ya, caranya itu beda. Mmm. Nah, di saat mengisikan seperti itu, pernah nggak Kang Dep ngedengar Mhm. di mana seseorang yang udah nih dipasang susuk gitu ya, dia pengen ngelepasin itu susuk. Pas begitu kita tanya, orang yang masangnya udah meninggal. Oh, iya iya. Ya, Mmm. karena saya sama Kang De pun, ngalamin Mmm. iya ngalamin ya, eee, hal yang seperti Hal itu yang ya Kang ya. Oh, bahkan sering ya, Kang, ya? iya, orang-orang yang datang ke kita yang minta, bantuan ke Mmm. kita ya dari kolega kita, klien kita. Di saat kita tanyakan, kenapa nggak datang lagi ke orang yang masangnya? Karena si orang yang masangnya udah nggak ada. Tempatnya udah nggak di situ, si orangnya udah meninggal dan lain Mmm. sebagainya. Iya. Nah, itu pun sama ya teman-teman dengan kita ngemasang kodam. Kodam itu harus Oke. dibuang ya dengan orang yang awalnya masangin. Mmm. Kenapa seperti itu? Karena orang yang masangin itu ya logika saya ya Kang ya, logika Mhm. saya. Karena orang yang masangin itu pertama harus tahu konsep, yang keduanya harus tahu resep. Oh, Ya, oke. itu Mmm. logika saya. Mhm. Kalau dia misalkan bisa masangin tapi nggak bisa ngebuang, buat saya ngaco, ya. Karena dia harus nguasain kedua itu. Di mana dia bisa masang berarti dia bisa ngebuangnya. Iya. Di saat dia sudah meninggal, kita di saat dipasang susuk atau dipasang hodam ternyata si orang itu sudah meninggal. Mhm. Pertanyaannya bisa atau enggak itu tetap dibuang? Itu kan Iya. pertanyaannya. Iya iya. Gimana caranya nih si orangnya udah meninggal bisa atau enggak? Bisa. Saya jawab, Mmm. ya. Ke siapa yang bisa? Itu bisa ke ustadz, ya, itu bisa ke orang yang ahli agama. Iya. Yang ketiganya itu bisa ke orang yang paham tentang konsep itu hodam, ya. Konsep dan resepnya Mmm. itu hodam seperti apa itu bisa. Sekalipun ini orang bukan yang masangnya, Mmm. tapi dia tahu jenis apa yang dimasukin ke badannya, gitu ya, pola reaksinya itu seperti apa di badannya, gitu kan, di saat energi itu keluar gitu kan seperti apa. Mhm. Nah, si orang itu udah tahu konsepnya, tahu resepnya gitu kan, oh cara ngambilnya seperti ini, cara ngebuangnya seperti ini, itu bisa dilakukan. Oke. Nah itu, Mmm. banyak hal ya Kang ya, Betul, ya. yang harus Dari kita lalui di ya saat dari fenomena kodam ini gitu hodam. kan ya banyak Betul, banyak banyak penjelasan. penjelasan Banyak gitu. penjelasan dan, Mmm. teman-teman pun boleh boleh googling ya, boleh googling atau, Mmm. tinggalkan di kolom komentar kalau teman-teman punya, penjelasan ya Kang Penjelasan ya, yang lebih yang pengetahuan lebih yang ya luas pengetahuannya gitu yang kan. luas ya, melebihi kita gitu kan, Mmm. bisa menjelaskan, boleh silakan Ya, berbagi, berbagi. teman-teman gitu kan, untuk kita saling berbagi ilmu. Itu Oke. pun kan hal yang baik ya Kang ya, Betul. gitu kan, di saat teman-teman menyampaikan sesuatu yang teman tahu gitu kan untuk, kita menjadi lebih paham, lebih tahu juga itu pun bagian dari amal soleh juga. Betul. Karena di sini, saya Kang De pun, enggak memihak terhadap siapapun ya Kang ya. Iya iya kan Tidak kita tidak melarang gitu mmm. ya, tidak, membolehkan Iya. juga gitu. Mmm. Kita terlebih ada di pihak yang netral Yang aja netral ya Kang ya. dan berbagi pengetahuan aja sih Betul sebenarnya kita, betul, ya. berbagi pengetahuan sama pengalaman, Betul. gitu. Nah, kemudian, muncul pertanyaan mungkin ya, Kang. Mmm. Sebenarnya pada dasarnya itu setiap orang apakah memiliki hodam? Mhm. Saya akan jawab enggak. Tidak? Tidak, Oke. ya saya akan jawab tidak. Kenapa? Karena yang pada dasarnya dimiliki sama seseorang itu Qorin, Mmm. Oh, iya iya iya. ya, Mmm. jin Qorin. Qorin itu Mmm. kan artinya pasangan, ya, Mmm. artinya Qorin itu. Nah, yang pada dasarnya dimiliki setiap orang itu adalah jin Qorin atau jin pasangannya. Mmm. Oke. Tugasnya itu untuk apa? Jin Qorin itu, tugas yang dasarnya itu ngegoda, ya, untuk Oke. Mmm. ngegoda kita, Mmm. untuk menyesatkan kita. Ya Oke. teman-teman boleh, buka, kalau nggak salah itu di surat, Zukhruf
kalau saya nggak salah ya Kang ya. Az-Zukhruf, Nah, oke. di ayat ke-36 Mmm, ya, kalau nggak mhm, salah itu di ayat ke-36, di situ itu ada dijelasin, kalau misalkan kita berpaling ya mhm, dari ketaatan kita mhm, terhadap Allah, kita mhm, berpaling dari sifat, kasih sayangnya Allah, mhm. Allah akan membiarkan setan ya untuk ngegerus kita gitu kan ya, semakin jauh semakin sesat Oke, ya. Nah, mhm. setan di sini itu, diartikan ya ini si Korin ini Qorin, ya, yang benar-benar ngedampingin kita setiap hari ya, di setiap kehidupan kita. Dia tahu persis kan mmm, mhm, kita mhm, seperti apa, oh ternyata orang ini bawaannya begini gitu kan mhm, ya, ah mhm, udah gitu kan ya, dia oke, akan babat habis kita makin sesat. Oh ternyata mmm, si orang ini ngebawanya ini taat nih gitu kan, luar biasa ya, digoda dengan apa gitu kan, dia tetap gitu kan istiqomah ya mhm, untuk teguh taat terhadap Allah gitu kan. Nah bisa jadi ini pun si Korin pun ya akan kegerus ya, yang akhirnya gitu kan dia pun akan merujuk berbalik, berbalik ke oke, ketaatan, gitu kan. paham, 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 oke. Mhm. Jadi sebenarnya semua orang tidak memiliki kodam Enggak. pada Pada dasarnya ya Kang, dasarnya enggak. tapi semua orang Bisa bisa mendapatkan hodam. mendapatkan kodam Iya. dan semua orang pasti memiliki Qorin. Betul Oke, seperti itu ya? Oke, betul. Setiap orang memiliki korin ya, jin mmm, pendamping atau jin pasangannya. iya. Hmm. Balik lagi ke Khodam Hmm. nih Kang, karena kita lagi bicara Khodam nih Betul, ya. betul. Sebenarnya manfaat ya udah pasti banyak ya Kang ya, Hmm. manfaat dari Khodam, entah itu mau Khodam jinnya kafir ataupun muslim ya itu pasti gitu Hmm. kan, banyak Memiliki manfaat, fungsi yang berbeda. memiliki fungsi yang berbeda Iya. dan maksudnya tergantung tujuan dari si orang yang pengen memiliki Khodam tersebut Iya, gitu betul, kan. betul. Dan di balik manfaat atau fungsinya tersebut ternyata ada juga resikonya gitu kan ya, Betul, Kang, betul. kita Pasti, memiliki kodam. pasti. Oke, saya akan coba menjelaskan manfaat dan resiko atau Iya. fungsi, Hmm. dan manfaat serta resiko dari kita memiliki kodam Iya, seperti apa. iya. Yang pertama itu manfaat udah pasti gitu kan ya, Kang, Hmm. bisa dibilang banyak, ya iya gitu kan tergantung orang yang niatannya memiliki kodam itu untuk apa. Pasti kan itu Hmm. bermanfaat dan berfungsi untuk orang tersebut gitu Hmm. kan ya. Iya. Dan yang kedua itu kalau khodamnya itu dari golongan jin yang muslim, ya itu Hmm. bisa jadi bimbingan spiritual juga buat kita. Betul, Buat kita betul, jauh lebih baik lagi dalam konteks betul. beribadahnya, ya Urusan kan? agama. Dan yang berikutnya manfaat atau fungsinya itu, ya kalau misalkan di barang, ya mungkin bisa buat kekuatan tubuh gitu kan, Hmm. keberanian kita dalam Iya, menghadapi iya, seseorang gitu betul. Atau kan, ngadepin apapun. menghadapi apapun Iya. kita ya berani gitu Hmm. kan. Kemudian penglaris juga iya Iya, gitu kan. iya. Pemikat juga Iya, ada ya Kang ya. ada. Jadi sebenarnya manfaat dan fungsi dari hodam tersebut tuh sangat-sangatlah banyak. Yang balik Betul, lagi tadi saya katakan itu tergantung dari orang pengennya seperti apa ini hodam betul, dipergunakannya. betul, betul. Tapi resikonya pun ada Jelas ya ada, kan, jelas pasti ada. jelas Di ada. samping dari fungsi dan manfaat pasti ada resikonya Betul, gitu kan ya. betul. Yang pertama kalau misalkan si Khodam itu dari golongan jin yang kafir, Kafir. ya, Iya, itu akan ngebimbing spiritualnya kita itu ke arah yang tidak baik, betul. ya Kang Makin ya, menurun, makin makin buruk. menurun ya, tingkat ibadah kita makin Iya, menurun, tingkat ya, ketaatan kita pun. tingkat ketaatan kita pun sama. Mhm. Dan yang kedua itu bisa mempengaruhi mental dan fisik kita, Iya, jelas, ya Kang ya, jelas, seperti apa tuh Kang? jelas. Mmm, Kalau pertanyaannya seperti apa sih sebenarnya, Kang Dep sendiri pun ya teman-teman bisa ngejawabnya ya, oke, karena, saya sama Kang Dep itu, eee, banyak, ngebantu, ya, ya banyak ngebantu orang, mmm, yang memiliki permasalahan di hal-hal yang, sifatnya nah, Khodam yang ya Kang ya? sifatnya Mmm, hodam, yang sifatnya mistis ya, mmm. yang sifatnya ilmu-ilmu yang aneh gitu ya, atau yang sifatnya karena, dikerjain orang ya Kang ya. Iya, Nah, ini pertanyaan Kang Dep kan, ini apakah
berakibat buruk ya terhadap mental, terhadap fisik. Hmm. Betul. Untuk khodam ya dari jin yang golongannya kafir itu memiliki apa resiko yang buruk terhadap mental dan fisik kita. Saya ambil salah satu contoh. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pernah punya saudara atau pernah punya kakek, nenek, buyut atau siapapun itu yang teman-teman tahu di mana beliau itu terkenal masa mudanya itu luar biasa ya Kang ya, misalkan gagahnya, pemberaninya atau apalah, punya ilmu ABC ya dan lain sebagainya. Pas begitu menjelang ketua, mulailah sakit-sakitan yang menahun. Ya Kang ya. Sakit-sakitan yang menahun di mana ngerasain gitu kan ya sakit yang luar biasa dengan fisiknya, dan itu bukan sakit yang sebentar, yang sampai bertahun-tahun. Ya, boleh diartikan yang sampai dengan buang air besar, buang air kecil gitu kan untuk melakukan hal apapun cuman di kasur. Karena udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah saudaranya atau siapa mengalami itu. Ya. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi dari efek itu khodam, Kak. Ya, kenapa? Saya akan coba jelasin.